Hari ini Badan Legislasi atau Balik DPR RI akan menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada dan hal ini dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan terkait ambang batas parlemen dalam pencalonan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausrion Dholu di sana. Selamat pagi Rio. Apakah rapat pembahasan sudah dimulai dan bagaimana sebenarnya kronologinya hingga Balik menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada? Ya, selamat pagi Maggie. Memang benar sekali bahwa pada hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta Pusat ini memang dilangsungkan agenda pembahasan terkait dengan bagaimana kemudian DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 60 yang terkait dengan pencalonan ataupun salah satu syarat dari pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 yang akan datang. Seperti yang Anda bisa saksikan di belakang layar di depan layar kaca Anda, ini bagaimana ruang rapat Badan Legislasi yang pada saat ini sudah dimulai pembahasannya tadi sejak pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tepat di jam 10 pagi tadi kami melihat langsung bagaimana dari perwakilan pemerintah, tadi ada Mendagri Tito Karnavian, lalu kemudian ada Menteri Menkumham yang baru saja dilantik Supratman Andi Atgas dan juga sejumlah staf-stafnya begitu. Lalu kemudian tadi rapat dipimpin oleh Ketua Balik begitu dari sejumlah pimpinan. Tadi kami juga melihat ada Ahmad Baidowi dari P3, lalu kemudian ada sejumlah partai politik. 9 fraksi di DPR ini full mengikuti rapat pada hari ini begitu. Bagaimana mengingat ini menjadi salah satu yang memang penting untuk dibahas untuk menindaklanjuti seperti apakah kemudian DPR akan merevisi kembali Undang-Undang Pilkada seperti yang kemudian diputuskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah kemarin. Nah, memang terkait dengan kronologinya ini kalau kami lihat ini merupakan salah satu rapat yang kemudian diadakan secara tiba-tiba begitu, mengingat kemarin putusan Mahkamah Konstitusi ini dilangsungkan ataupun diputuskan pada Selasa siang begitu. Kami melihat bagaimana para pimpinan DPR kemudian mengagendakan rapat Badan Legislasi untuk kemudian melanjutkan pembahasan pada hari ini begitu, sehingga memang karena kalau kita ingat pendaftaran di KPU terkait dengan kepala daerah ini baru dibuka pada tanggal 27 yang akan datang, sehingga DPR memiliki waktu yang cukup singkat untuk kemudian bagaimana mengatur kembali atau merevisi kembali Undang-Undang Pilkada yang sebenarnya sudah berjalan begitu untuk kemudian pendaftaran Pilkada 2024 yang akan datang. Nah, kalau terkait dengan agenda yang akan dibicarakan hari ini, pertama memang akan dimulai pada pukul 10 pagi ini dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lalu kemudian nanti pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ini akan dilangsungkan juga rapat panitia kerja yang juga turut membahas Undang-Undang Pilkada ini. Dan yang terakhir nanti pada pukul 7 malam rapat kerja dengan pemerintah dan juga DPD dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada. Memang ini akan menjadi hari yang cukup padat bagi Balik DPR untuk kemudian bagaimana merancang kembali revisi Undang-Undang Pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 kemarin. Tadi kami sempat bertemu sebelum rapat dimulai ini dengan salah satu wakil ketua MPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, yang kemudian sempat membantah isu bahwa adanya rapat balik hari ini untuk kemudian bagaimana DPR bisa mengutak-atik agar keluar dari putusan MK kemarin yang menyatakan bahwa salah satu poin penting adalah bagaimana partai politik bisa mencalonkan sendiri dengan angka threshold yang cukup rendah, yakni misalkan di Jakarta saja ada di angka 7,5%, sehingga PDIP yang selama ini memang ditinggal sendiri dalam konstelasi politik melawan Koalisi Indonesia Maju, ini dimungkinkan untuk mencalonkan calon kepala daerah sendiri di Pilgub
DKI Jakarta. Tadi Yandri Susanto membantah hal tersebut, ia membicarakan bagaimana sebenarnya waktu yang cukup singkat, yakni kurang lebih seminggu begitu, DPR akan bekerja untuk kemudian merancang kembali revisi undang-undang tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini nantinya dapat digunakan bagi semua partai politik yang nantinya akan memberikan opsi yang cukup banyak bagi masyarakat untuk memilih siapa kepala daerah yang akan dipilihnya begitu. Ia juga membantah bagaimana rapat pada hari ini atau revisi undang-undang pilkada ini akan membatasi partai-partai politik yang menginginkan untuk mengusung calonnya sendiri begitu. Ini akan menjadi alasan yang cukup perlu kita pantau apakah kemudian rapat hari ini akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yandri Susanto, apakah akan berjalan seperti yang sudah diisukan di publik, bagaimana ini akan membatasi ruang gerak bagi partai politik untuk mencalonkan kontestannya di dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Kembali ke Anda, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya hasil dari rapat pembahasan RUU Pilkada. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Ausrio Ndolu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Langsung saja kita bergabung ke gedung DPR untuk mengikuti rapat pembahasan RUU Pilkada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kan dasarnya waktu sesuai pengajuan berdasarkan surpres. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ada perubahan-perubahan nanti menyesuaikan gitu ya. Makasih Pak Nurdin sudah mengingatkan. Dan tadi Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Balik gitu. Jadi tadi itu sambutan pertama sebagai menteri di DPR gitu. Efektif dan efisien, Bang. Sebelum kami menutup rapat kerja ini dan nama-nama anggota panja telah disampaikan kepada Badan Legislasi, tadi dari kami sudah menerima nama-nama anggota panja sebanyak 40 orang, tidak perlu kami bacakan, nanti menjadi lampiran, nanti bisa ditayangkan kalau ada yang menanyakan. Maka rapat panja... Pimpinan. Ya. Mohon penegasan aja pimpinan, itu untuk tim yang tetap tadi, yang tadi sudah tidak relevan. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Mendagri, Ya Pak, nanti kita... 452, Bentar. artinya posisi yang sekarang disampaikan ke kita ini tim tetap ini seperti apa? Ini perlu jelas dulu nih. Ya nanti kita lihat berikutnya gitu kan. Kita tutup dulu ini Pak, baru masuk ke panja Pak. Oh, berarti ini akan dibahas di panja? Ya Bang, ada panja Pak, harus ada panja ini Pak. Kan harus menyesuaikan lagi tadi. Kan ada, tadi sudah diingatkan oleh Pak Nurdin gitu. Ini enggak termasuk tim tetap ya akan dibahas. Nanti kan dibuka lagi, kan ada beberapa gitu kan. Maka kami umumkan bahwa rapat panja pembahasan RUU Pilkada dapat segera berjalan dan rapat panja kami jadwalkan pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024 pukul 11 WIB. Ya, nanti jam 11 rapat panja, nanti itu jadwalnya, nanti menyesuaikan aja, yang penting rakernya tutup dulu. Dengan disepakatinya jadwal acara dan mekanisme rapat Badan Legislasi, berakhir pula acara rapat kerja pada hari ini. Namun sebelum menutup rapat ini, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin dipandang perlu. Pak Ketua, ada yang perlu disampaikan pemerintah? Pak Ketua. Ya, Pemerintah? kami dari pemerintah sepakat untuk dibentuk panja dan pembahasan teknisnya nanti di tingkat panja. Terima kasih. Nah, terima kasih. Apabila tidak ada hal atau setelah apa yang disampaikan pemerintah, maka rapat dapat diakhiri dan ditutup. Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu Pak Ketua. Recording stopped. Baik, kami akan terus mengikuti rapat pembahasan RUU Pilkada pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, dan CNN Indonesia Bisnis dan Referensi akan kembali dengan informasi menarik lainnya.